ingatan kembali ke masa lalu itu pada konteks orang yang artinya ini bukan putus, bukan cuma putus Bu ya karena kecelakaan gitu, tapi karena pikiran itu apa mungkin mengunjungi tempat-tempat wisata. Ya kalau dia itu neuroreceivernya terputusnya karena kecelakaan, itu sudah bagiannya saraf. Ya satunya dioperasi, disambung lagi. Kalau sifatnya itu temporal lobe epilepsi itu bukan, ya artinya tidak apa yang dioperasi, dia masih nyambung kok. Ya. Ya kan begitu persoalannya. Jadi ya memang dibahagiakan. Saya kira itu persoalannya. Nah cuman kan kadang-kadang kalau ngamuk merusak kan kadang-kadang menjengkelkan orang. Nah ketika dipasung itu sama dengan mempercepat kematian. Ini persoalannya. Jadi sebaiknya ya jangan dipasung lah, dikerangkeng aja, dibikinkan kamar, jendela pintunya pakai besi yang kira-kira tidak rusak, dipukul-pukul kan gitu. Ya ini itu memang ini miserable ya, satu penderitaan yang mungkin kalian yang sehat mah nggak bakal paham ya kalau memang tidak mendalami psikologi ya. Memang kelihatannya ini dari cerita ini dan juga saya ikut mengamati juga begini. Berawal dari munculnya gejala bipolar dulu sebetulnya mah. Bipolar itu dalam bahasa Arabnya istilahnya itu Sunaiyul Qutbi, jadi dua poros yang tidak sejajar, maka dia berjalannya akan guncang, sehingga baru selesai berhenti langsung menangis berhenti lagi, terus ngamuk. Kalau tertawa terbahak-bahak sampai 7 rumah mendengarnya semuanya. Kalau menangis sedang sedih mungkin ditumbuhkan kepalanya ke tembok dan sebagainya. Itu Sunail Qutbi itu memang seperti itu awalnya. Ya, jadi akhirnya sampai kepada kemampuan tidak punya kemampuan mengendalikan sarafnya. Ada bukunya bagus sekali, tapi bukunya hilang satu. How to Cope Your Nerves. Bagaimana Anda bisa mengendalikan nervous Anda itu. Nah, makanya orang perlu sekali lagi, agama ada sebetulnya. Nabi menganjurkan kalau kamu sedang marah, tolong dikendalikan, jangan diikuti kemarahanmu itu. Andaikan kamu sedang berdiri, cobalah duduk supaya lututmu tidak bergetar. Kalau setelah duduk engkau masih juga marah ngilang, cobalah ambil air wudhu supaya kepalamu menjadi dingin. Kemudian juga perlu relaksasi tubuh dan pikiran. Ambil posisi relax. Kalau duduk silakan, tiduran silakan, tapi lebih efektif tiduran. Cari posisi tidur kamu yang paling nyaman seperti apa. Dicoba miring kiri kurang enak, miring kanan kurang enak, tengkurap, terlentang, pakai bantal 3, ketinggian kurangi 1, kurangi, akhirnya ternyata tidur yang nyaman tidak pakai bantal. Dan tangannya kemana kau letakkan? Apakah sedakap, apakah selonjor? Pokoknya cari posisi yang paling nyaman. Itu mengendalikan. Ini otak kita kan sudah lelah sesungguhnya. Nah, ketika itu pejamkan matamu. Perintahkan kepada kakimu, wahai kakiku, diamlah engkau, jangan bergerak sedikit pun. Kemudian katakan kepada tanganmu, jangan bergerak sedikit pun. Wahai telinga, jangan kau dengarkan apapun. Tetapi kalau kamu ingin menambah tambahan relaksasi dengan musik, silakan. Disediakan banyak di toko-toko musik-musik relaksasi. Ada suling bambu,
ada piano, ada gitar, lagunya yang lagu nyaman itu ada. Sengaja dibuat untuk relaksasi. Kalau kita orang Islam, mungkin Al-Quran lebih efektif, silakan Al-Quran. Tapi saya menganjurkan jangan lagunya korinya Abdul Basit Abdul Somad yang melengking-lengking makin tegang. Cari qiraatnya Abdurrahman Al-Qudhaifi yang lembut gitu. Atau Maria Ulfa juga masih keras ya. Siapa lagi yang ada ya? Ya, coba cari. Jadi semua dalam keadaan diam, tutupkan mata dan katakan, wahai otakku jangan mikir apapun. Setel lagu yang relaksasi yang enak, dengarkan baik-baik, kosongkan pikiranmu, pejamkan matamu, tarik nafas yang sedalam-dalamnya sampai paru-parumu penuh dengan udara. Tahan sebentar, lalu lepaskan perlahan-lahan. Nanti Anda ketika menahan napas itu akan merasakan denyut nadimu, dep, dep, dep gitu, kencang sekali ya. Ya, orang dalam keadaan marah, denyut nadinya akan bertambah. Normalnya denyut nadi itu adalah 70 detak setiap menit. Jadi lebih banyak daripada menit jam dinding itu. Kalau dalam keadaan marah bisa sampai 75, bisa sampai 80. Kalau udah 100 mati kamu. Iya. Karena dalam keadaan marah itu sendiri juga ada perubahan hormonal di situ, yaitu hormon adrenalin akan meningkat, yang menyebabkan tensi darah menjadi naik dan berujung pada stroke. Ya, cobalah sayangi dirimu sendiri, lepaskan segala kemarahanmu itu, ya. Kalau perlu kau katakan, ya Allah, mereka yang membuat aku kesel ini, yang membuat aku marah ini, aku ditipu, aku disakiti, ya Allah ampunilah mereka, aku sudah memaafkannya. Itu yang paling hebat. Silakan dicoba kalau Anda ingin bahagia. Kalau enggak apa-apa. Silakan lampiaskan kemarahanmu, pukul dia, tajung dia, bunuh dia, silakan kalau mau begitu. Tapi ketika Anda selalu ingin membalas dendam kepada orang yang menjahati dirimu, tolong sejak hari ini jangan berbicara bagaimana membangun perdamaian di dunia ini. Makasih.